Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Terima kasih sudah menerima kehadiran saya di sini. Saya tidak akan menanyakan kabar panjenengan, tetapi saya hanya lebih spesifik apa perasaan panjenengan saat sekarang. Ya, perasaan saya saat ini mungkin bercampur aduk ya, Bu Anis ya. Ya, ada senang, bisa melaksanakan tugas-tugas dari calon guru penggerak dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada perasaan yang sekarang menyelimuti saya dalam 2 bulan ini, yaitu perasaan sedih, cemas, takut gitu, Bu. Karena posisi saya sekarang lagi dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu kena sakit stroke. Jadi pikiran saya sekarang ini sudah bercabang-cabang gitu, Bu. Jadi harus fokus sebagai guru di SMA Negeri 1 Mijayan, kemudian fokus pada tugas-tugas CGP dan harus bisa ngeladeni atau merawat ibu gitu dengan sebaik-baiknya, karena posisi saya di sini sendirian di rumah, tidak ada temannya. Jadi berarti banyak hal yang mengganggu pikiran. Iya. Betul. Dari banyak hal itu tadi bisa nggak kita jalani bersama beriring semuanya tuh? Insya Allah, karena ini saya sudah berkomitmen ya, Bu Anis ya. Jadi sudah terjun ya, saya harus sebisa mungkin memanage waktu saya sebaik-baiknya. Mana yang harus saya lakukan, mana yang bisa saya tunda dulu, mana yang harus segera diselesaikan. Jadi disinilah mungkin agak sedikit menguras pikiran emosional gitu, tapi harus bisa sampai goal gitu, guys. Berarti tidak ada kendala meskipun banyak hal. Ya. Kalau begitu, kalau tidak ada kendala dengan pendampingan individu yang kedua ini gimana siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Berarti kalau maksud saya kalau tertekan kita tunda tidak masalah. Nah, tidak. Biar lebih cepat lebih baik selesai gitu. Oh, iya. Siap. Biar bisa melaksanakan tugas yang lainnya. Oh iya. Kalau ditunda-tunda justru lebih. Iya, malah jadi beban pikiran malah tidak selesai. Ya, sebab begini, saya tidak memaksakan. Ya. Kalau misalkan memang belum bisa, ya sudah kita tunda meskipun kita sudah jadwal, kita schedule lah. Iya. Oke. Kalau begitu, Bu Maya, oke, terima kasih. Kita akan ini nanti pendampingan individu kedua ini nanti banyak kan panjang, soalnya panjenengan harus mereview yang sudah kemarin dari PI 1, lokal 1. Kemudian nanti yang paling utama panjenengan harus menyusun diskusi, visi dan prakarsa perubahan. Oke, siap kan? Siap. Oke, kalau siap nanti kita lanjut. Iya. Kalau enggak, makanya tadi ada 2 opsi. Saya tanyakan kabar panjenengan, keadaan emosi yang panjenengan. Ketika sudah siap, oke, kita lanjut. Iya. Oke, kalau begitu kita langsung ke pembahasan tentang peran panjenengan sebagai guru. Iya kan tadi panjenengan berperan sebagai guru di SMA 1 Mijayan, sebagai pengasuh dan perawat ibu, sebagai guru penggerak yang jumlah bagian tugasnya juga luar biasa. Sekarang kita berfokus di gimana bisa fokus sebagai guru penggerak kali ini kan. Siap. Oke deh, kalau begitu. Kalau sudah siap kita lanjut tanpa ada beban, sehingga pendampingan kali ini Iya. Oke, lumayan. Panjenengan kan sudah melewati beberapa modul. 1.1, 1.2, 1.3. Sekarang yang awal-awal mau kita ungkap di sini. Jadi kita bahas di sini adalah kegiatan panjenengan selama 1 bulan terakhir.
Eee, untuk dalam 1 bulan ini ya Bu, dari modul yang sudah saya pelajari, baik modul 1.1 itu kan di situ, tentang memberikan pengalaman positif bagi saya, yaitu tentang kemandirian, kemudian berpikir kritis, kemudian Hmm. berkreativitas, kemudian berkolaborasi gitu bersama teman sejawat, kemudian berbagi pengalaman, kemudian memperoleh inspirasi dari narasumber, kemudian untuk topik sendiri, topik dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini memang sangat relevan ya Bu ya dalam kondisi pendidikan saat ini. Misalnya dengan kita menuntut anak mencapai kodrat, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman, ya seperti halnya kita pembelajaran sekarang ini kan kita tidak bisa Bu ya, intinya kita kok menyamakan dengan pembelajaran yang tahun dulu-dulu. Oh iya. Karena kan semakin semakin ke depan kan perubahan zaman kan juga semakin luar biasa. Betul. Maka kita sebagai guru, apalagi sebagai guru penggerak, harus bisa membuat perubahan dalam pendidikan. Misalnya dalam proses pembelajaran ini ya harus harus misalnya inovatif. Kemudian apalagi anak-anak sekarang sudah misalnya sudah ini ya Bu ya, kayak gadget itu kan sudah bukan barang mewah atau barang baru. Jadi kita menggunakan pembelajaran bisa melalui handphone mereka gitu Bu. Kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik. Memang dulu-dulu Bu ya, dulu-dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak memang saya mengajar satu arah Bu. Di sini cuma menerangkan anak harus saya kasih tugas seperti ini gitu. Nah, setelah saya mengikuti guru penggerak ini, mempelajari modul 1.1 ini berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, ternyata pembelajaran saya yang dulu itu yang kurang pas gitu Bu. Oh iya. Ya, jadi kita pembelajaran nggak boleh satu arah, harus dua arah. Dimana peserta didik dibebaskan untuk misalnya berkreativitas dalam pembelajaran, misalnya dalam sumber buku, sumber bacaan gitu. Kita tidak boleh harus pakai ini enggak. Jadi mereka terserah mau mengadopsi dari mana, yang penting kita sudah menggarisbawahi materi yang akan kita pelajari ini. Dan biasanya saya lebih menerangkan Bu ya dulu. Sekarang saya berubah menjadi seperti berbasis project. Saya kasih suatu permasalahan agar nantinya mereka bisa membuat hasilnya atau berdasarkan diskusinya. Kemudian hasilnya seperti apa, itu akhirnya mereka istilahnya berkolaborasi dengan temannya untuk apa ya, menghasilkan suatu jawaban dari diskusi yang mereka lakukan. Kemudian adanya trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara kan ada Ing Arsa Songkolo, ada sistem Amung itu Bu ya, Ing Mademantar, satu Berandayan. Ya di sini saya melihat bahwa guru itu tidak boleh langsung di depan terus. Jadi harus bisa menjadi sebagai fasilitator. Jadi mereka yang istilahnya mandiri untuk mengeksplor sendiri pengetahuan mereka, kita sebagai memfasilitasi dan mungkin merefleksi setelah selesai pembelajaran. Itu yang saya pelajari dari modul 1.1 Bu. Kalau yang modul 1.2 ini ternyata kita sebagai guru ini harus mandiri ya Bu ya. Dari mandiri berarti kita membuat pembelajaran yang menyenangkan itu ya istilahnya untuk kita sendiri, kemudian bisa kita reflektifkan kepada yang lainnya, kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran kolaborasi bersama teman sejawat. Intinya dalam misalnya Kak saya kemarin praktikum, ternyata saya membutuhkan teman sejawat untuk bersama-sama dalam pembelajaran saya. Jadi ada kolaborasi di sini. Kemudian berpihak pada mood yang jelas seperti itu. Itu untuk yang nilai-nilai dari guru penggerak Bu. Kalau yang perannya sebagai guru penggerak memang kita menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi tetap istilahnya kita memberikan suatu instruksi kepada siswa tentang pembelajaran yang akan berlangsung, tetapi nanti mereka berdiskusi bersama teman-temannya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini yang sudah saya lakukan karena saya dulu memang mengikuti MGMP Bu. Nah sekarang karena sudah selesai pandemi, sudah muncul kembali praktisinya, kita melaksanakan kembali walaupun mungkin tidak sesering yang dulu. Jadi bersama-sama dengan teman-teman MGMP Kimia ya, kita membuat suatu program tentang pembelajaran yang menggunakan istilahnya metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Di sini nanti misalnya menggerakkan kembali komunitas praktisi ya hampir istilahnya mati itu gara-gara pandemi yang kemarin. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Nah di sini saya
sebagai peran guru penggerak ini bukan sering ya Bu, biasanya jika ada teman yang membutuhkan bantuan gitu ya, misalnya Mbak Maya ini bagaimana saya memberikan bantuan misalnya. Pengimbasan. Ya, pengimbasan seperti ini Bu. Terus nanti bagaimana Bu, bisa tidak? Jadi beliaunya menggali sendiri, oh kira-kira permasalahan seperti ini yang dihadapi dengan saya memberikan coaching kepada teman sejawat, akhirnya dia bisa mencari solusi sendiri. Nah, seperti membuat mengunggah tugasnya atau mengunggah hasil ulangannya ke LMS gitu. Beliau saya dampingi, kemudian saya kasih istilahnya rambu-rambunya seperti ini dilaksanakan dan akhirnya bisa. Jadi salah satu dari peran guru pembara alhamdulillah bisa menjadi coach kepada teman sejawat gitu Bu. Mendorong kolaborasi itu biar jelas bersama-sama. Kita coaching pasti ada kolaborasinya dan mewujudkan kepemimpinan pada murid yang jelas kalau kita berdiskusi otomatis semuanya berujung pada murid. Itu kalau yang saya refleksikan pada modul 1.1. Sedangkan yang modul 1.3 ini kayak istilahnya untuk mewujudkan suatu pembelajaran mungkin kita memerlukan satu pendekatan yang berbasis seperti inquiry apresiatif itu Ibu, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekeluargaan. Bahkan saya bagaimana sih? Di situ akhirnya saya menggunakan penerapan inquiry apresiatif atau IA ini dengan ada 5 tahapan yang bisa kita kenal dengan Bagja itu Bu ya. Jadi misalnya kita membuat pertanyaan, kemudian mengambil pelajaran, kemudian menggali mimpi, kemudian jabarkan rencananya bagaimana, dan yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Mungkin itu Bu yang saya pelajari dan saya laksanakan dalam beberapa bulan ini. Berarti tadi kan sudah berpihak pada murid, pada intinya bahwasanya pembelajaran itu murid bukan lagi sebagai objek tetapi menjadi subjek ya. Betul ya tadi saya lihat panjenengan menjadi fasilitator yang sedang berdiskusi. Oke, itu bagus sebenarnya. Memang itu ya dalam pembelajaran sekarang ini biasanya di program bergerak salah satu itu. Tapi tadi sudah panjenengan jabarkan dan saya rasa itu sudah seiring dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak salah panjenengan pembelajaran daring kan pembelajaran untuk guru penggerak kan secara daring ya. Bagaimana, ada nggak kendalanya dalam pembelajaran daring di sini bersama fasilitator ya Bu ya. Ini memang secara saya pribadi tidak ada kendala Bu, alhamdulillah, karena daring ini memang membutuhkan internet yang bagus. Di rumah alhamdulillah internetnya tidak ada masalah. Jadi selama mulai bulan apa ya Bu ya kemarin itu, mulai dari modul 1.1 Juni ya? Ya lupa saya. Juni, sebab kan diundur-undur ya. Sampai dengan sekarang kita sudah masuk modul 2.3 ini dan hampir selesai ini, tidak ada kendala yang berarti dalam pembelajaran daring. Alhamdulillah bisa lancar dalam pelaksanaan. Masih tidak ada masalah. Ya. Lancar, bisa diterima. Bisa. Saya kan juga selalu ikut di ruang kolaborasi dan saya lihat tidak ada masalah dari situ. Baik fasilitator maupun PPP itu cuma antusias bikin malam sampai malam Bu, sampai setengah 10. Setengah 10 waktu juga ada di situ. Hampir sering karena coaching itu kan sangat sesi coaching itu kan sangat sangat menyenangkan. Jadi tidak ada membosankan meskipun mulainya itu kan lewat dari chat ya. Dan kita tidak merasakan bahwa itu istilahnya mengganggu enggak. Rasanya kok sudah selesai. Jadi tiba-tiba ya sudah malam loh, ternyata sudah malam. Oke, berarti tentang pembelajaran dari sudah tidak masalah. Sekarang ini kita kan sudah
melewati pendampingan individu satu. Oke. Dalam pendampingan individu satu kemarin kan ada hal-hal yang kita bahas, diantaranya adalah ini apa namanya, kalau tidak salah itu persiapan membuat komunikasi dengan saya itu membuat kerangka portfolio. Oh iya. Ya, itu kan pasti apa namanya dilaksanakan. Iya. Nah, itu bagaimana? Untuk portofolio kemarin memang ya ini mohon maaf ya Bu Anis, saya sudah berusaha untuk istilahnya mengupload kembali atau mendokumentasi kembali karena memang ini dari kelemahan saya sendiri, istilahnya karena tugas di apa istilahnya Bu